Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Ya, kita sesi hanya setengah jam karena saya praktek ya. Karena dokter-dokter lagi pada nggak ada, lagi pada sakit kayak gitu ya. Jadi saya sesibuk apapun saya belajar untuk konsisten ya. Sambil jalan ini adalah materi awal. Dalam hidup ternyata kenapa kita sudah belajar kemana-mana sudah melakukan ini, tapi kita kok masih ada gap antara apa yang kita inginkan dengan kondisi kita saat ini. Ternyata kunci utamanya adalah konsistensi dan disiplin. Di bulan ini saya ikut e-course 3 workshop yang luar biasa. Satu workshop abundance, itu setiap hari jam setengah 6 pagi bersama Pak Faiz. Udah tahu? Ada yang tahu Pak Faiz? Safe, Spiritual Emotional Freedom Technique, belajar tentang money magnet dan macam-macam. Jam setengah 6 pagi. Kemudian saya lagi belajar tentang Life Coach Academy bersama Sonia Bikim. Itu hampir setiap malam, seminggu 3 kali. Yang Jogja, betul. Ya, seminggu 3 kali bersama Sonia Bikin Life Coach Academy. Satu lagi yang dari bule, belajar sama Herv Eker. Kenapa saya bertanya bilang seperti ini? Teman-teman, sesibuk apapun saya, seperti apapun, saya pasti meluangkan waktu mengajar. Because it's not only about money. Siap, nggak apa-apa. Yang saya belajar adalah ternyata dalam hidup, apa yang kita bayarkan itu akan terjadi dalam hidup kita. Namun terkadang bentuknya lain. Contoh, saya mungkin hanya berpikir bahwa argo setiap kali saya ngajar atau apapun jam saya diuangkan, saya hanya berpikir seperti itu. Kalau misalkan ternyata muridnya sedikit, saya hanya kecewa. Kalau misalkan hasilnya nggak bagus, saya hanya kecewa. Yang terjadi adalah apa yang kita keluarkan, tenaga kita, ini kita, kadang-kadang apa yang namanya ya, kadang-kadang merasa tidak berguna. Ya, kenapa ini? Kenapa ini saya ceritakan? Karena ini akan terjadi terutama pada business owner. Aku kok udah nginiin karyawanku, udah kayak begini, tapi kok tiba-tiba ditusuk dari belakang. Sudah begini, sudah begitu, sudah memberikan yang terbaik, tapi kok seperti itu. Nah, SOP itu penting, step by step itu penting kalau ditanya. Dok, saya harus mulai dari mana? Benerin mulai dari mindset dan heart set. Salah satu quotes yang paling keren yang saya dengar dari saya belajar Life Coach Academy adalah the only way out is in. The only way out is in. Apa artinya? Satu-satunya jalan keluar adalah jalan ke dalam. Kayak begitu. Problem yang saya temui, saya framework dulu ya. Pada saat saya menemui seorang business owner ngeberesin atau apa, mereka hanya fokus pada apa yang di luar, tapi mereka nggak fokus pada apa yang di dalam. Contoh, dok karyawan saya kok udah digini-gini, udah digini, kok susah banget ya. Ketemu mitra yang salah, ketemu karyawan yang salah, kayak begitu kan. Dan kita selalu fokus pada apa hal yang di luar. Padahal kalau kita belajar tentang hukum law of attraction dan law of abundance adalah apa yang terjadi dalam hidup kita, kitalah yang menariknya. Contoh, saya kehilangan uang sampai miliaran, ketipu sana, ketipu sini. Kalau saya hanya menyalahkan orang lain, ini karena dia nih rencananya menipu dan macam-macam semua. Udah karyawan, udah dibantu, udah kayak begini, udah dikasih pinjam uang, ternyata resign dan hilang, nggak bisa dihubungi. Menyalahin orang lain. Jika itu masalahnya, sampai ke depan, sampai kapanpun, tidak akan pernah ada jalan keluar. Karena the only way out is in. Tidak ada jalan keluar, yang ada hanya jalan ke dalam. Dan salah satu kunci, seperti saya ngajar. Saya ngajar ini bukan saya pengen seberapa banyak murid atau apa, tapi saya ingin Allah, alam semesta, tahu apa yang saya bayarkan untuk membantu orang-orang yang ada dalam kondisi yang sama. Karena prinsip saya adalah, kalau kita pengen dibantu, bantulah orang yang memiliki masalah. Contoh, saya punya masalah di klinik saya. Gimana salah satu cara saya bisa dapat keajaiban? Bantulah orang-orang yang memiliki masalah yang sama. Itu yang terjadi di Kang Dewa Eka Prayoga ya. Saat kita terjebak hutang, selfish kita akan berpikir adalah bahwa boro-boro ngebantu orang, saya aja susah. Bener gak? Saya dibilang sama tim, ngapain sih ngajar sana, ngajar sini, macam-macam. Padahal banyak hal yang harus dibenahi di klinik. Bagi saya adalah,
Ini adalah cara untuk namanya membuka pintu keajaiban karena kita hanya akan mendapatkan apa yang kita layak. Ya, sebuah statement dari guru saya adalah saya layak, saya pantas, saya bahagia. Ketika kita masih belum mencapai sesuatu, cuma satu, kita belum layak, kita belum pantas, dan belum dalam vibrasi yang baik. Baru kita mulai, buka dengan ucapan Alhamdulillah. Mari kita berdoa. Agar segala sesuatu yang kita lakukan mendapatkan keberkahan hari ini, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada satu oleh-oleh nanti saya sharing ya ke teman-teman semua. Satu doa yang namanya doa logos. Nanti teman-teman ikut ya. Oke, tundukkan hati kita, kita mulai logos prayer namanya. Ini dari guru saya. Ya Allah, sesuaikan dengan agama yang kepercayaan masing-masing ya. Hamba mohon, ikuti kata-kata saya, dibuka soundnya. Hamba mohon, Hamba mohon ya agar Allah, mulai saat ini, agar mulai saat ini apapun yang hamba lakukan, apapun yang apapun hamba yang apapun lakukan, pekerjaan hamba, apapun apapun pekerjaan pekerjaan apapun hamba, yang dikaruniakan pada hamba, apapun yang apapun yang dikaruniakan kepada hamba, kau tolong hamba untuk lebih dekat denganmu, ya Allah tolong hamba untuk berdekat lebih kau lebih cintai, dan lebih mencintaimu, dan lebih mencintaimu, lebih ridho padamu, lebih ridho ridho padamu, pada dan kau ridhoi. dan kau ridhoi, Membawa manfaat sebesar-besarnya membawa manfaat saat sebesar-besarnya pada sebesar-besarnya semakin makhlukmu, semakin banyak makhlukmu, jadikan hamba rahmatan lil alamin. jadikan hamba rahmatan lil Dan alamin, setiap hari dan di setiap setiap hari bertambah baik, tambah baik, bertambah baik. bertambah baik, Nah, sekarang saya kasih spot silahkan. Misalkan bertambah omsetnya, bertambah karyawannya, lebih baik lagi silahkan dalam hati. Bertambah keberlimpahannya, hingga saatnya aku kembali padamu dalam kondisi yang terbaik. Husnul khotimah dalam pelukan cinta. Sesuaikan dengan ininya masing-masing. Ini adalah jawaban dari dok. Dari sekian banyak, kalau sistem saya bermasalah, dari sekian pertanyaan, saya kayaknya iya semua deh. Dari mana saya harus memulai? Mulailah dari hatimu. Ilmu adalah satu. Saya dapat pembelajaran dari Coach Sani Abikin. Kondisi kita saat ini atau hasil yang ada kita saat ini itu adalah gambaran dari perilaku yang terjadi yang kita lakukan. Contoh, omset drop, perilakunya kenapa? Kok mereka pada culas ya? Kok mereka servisnya kok kayaknya nggak ada hatinya ya? Kok mereka pengennya mata duitan ya? Kok mereka rata-rata kok timku kok nggak perform ya? Perilaku nyebabin hasilnya bermasalah. Perilaku ini tergantung dari perasaan. Kenapa sih mereka kayak gitu? Ya, wong mereka bermasalah di keluarganya. Ya, wong mereka itu datang datang dengan bad mood ya, perasaan. Yang terakhir adalah pikiran. Bahwa kenapa mereka terjadi? Karena tergantung apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, apa yang mereka rasakan. Karena itu saat kita mau ngebangun sebuah kultur, karena hampir semua masalah, saya sudah nge-coaching yang punya kliniknya cuma satu, kliniknya dua, lima, 10, 20, yang punya resellernya ribuan. Problemnya adalah dari yang saya sebutkan hal tersebut. Karena kalau mau ngubah hasil, ubahlah perilaku. Ketika mau ngubah perilaku, ubahlah perasaan. Perasaan, ubahlah pola pemikirannya. Pikiran. Itu dia preview dari saya. Nanti kita mulai dari sesi pertanyaan. Nanti baru saya sharing sedikit lagi tentang SOP Whitebook. Oke, sip. Terima kasih. Oh ya, Bu Ririn sama Dr. Farah sudah pada beli buku SOP Whitebooknya? sudah dok. Boleh deh. Minta testimoninya. Sudah dibaca sampai mana, apa yang didapatkan. Foto beri sekalian. Baru kita mulai sesi pertanyaannya ya. Oke, gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. siang, Dok. Saya di Makassar, Dok. Jadi di sini udah siang. Siap. Eh, Dok, saya cerita dulu sedikit. Siap. Eh,
klinik saya ini dulunya dikelola oleh dokter. Mungkin kembali ke cerita-cerita dokter yang tadi bahwa dokternya begini, begini, begini. Jadi dokter yang saya percaya yang mengelola klinik, tapi ternyata ya seperti tadi yang dokter ceritakan, akhirnya dia tidak melakukan apa-apa kepada saya. Akhirnya klinik itu stuck dan saya mulai lagi saya dari nol mulai Januari 2024 ini. Oke. Dokternya kabur dengan segala macam hal. Akhirnya saya benar-benar mulai dari nol termasuk karyawan. Nah, saya tertarik dengan kemarin seminar Endolive dan ada white book estetik itu saya beli, saya sudah baca. Lalu kemudian saya sangat senang tertarik dengan step by step yang ada dalam buku itu, sangat ringan dan nyaman dibaca. Membacanya nyaman dan enak sebenarnya. Cuman kemudian saya jadi bingung, Dok, mulainya dari Mulai mana? dari mana? Siap, santai. Tahu kok. Saya pindah dulu, Dok. Soalnya ada masjid di sebelah ini ribut. Saya Oh pindah iya, dulu. iya, iya. Paham kok. Oke, Dok. Hmm. Jadi saya mencoba apakah saya SOP dulu, karyawan dulu, atau apa nih visi misi saya rubah dulu. Jadi berkecamuk nih dalam pikiran saya Siap. yang mana dulu yang saya harus ini kan. Terus terang karyawan saya kemarin baru aja minta resign 2 orang, keluar aja tiba-tiba saya bilang ini jadi saya mulai lagi untuk rekrut lagi. Nah, kembali lagi tuh rekrutmennya itu seperti apa? Saya Siap. apakah apa dulu? Inilah segala macam, Dok, yang berkecamuk tetapi dengan niat yang dari awal saya bilang saya pengen punya klinik, saya pengen klinik ini jadi apa ke depannya. Catatan dalam hati saya ingin membuka lapangan kerja buat orang lain. Jadi kombinasi antara saya butuh dan juga membuka lapangan kerja. Yang kedua, saya tuh suka banget ke klinik, Dok. Jadi daripada saya ke klinik terus tiap bulan, lebih baik saya bikin klinik juga. Kayak begitu, begitulah ininya rencananya. Dan mungkin yang menjadi pengaruh juga, Dok, saya bukan orang kesehatan. Saya Siap. beraktivitas di bidang hukum, sehingga sangat banyak sekali yang harus saya pelajari untuk kemudian masuk di dunia kesehatan atau estetik ini. Eh, Ya, gitulah kalau saya ceritakan detailnya sama dengan ceritanya dokter tadi, yang gini, yang gitu, gitulah segala macam. Yang jelas yang Siap. disampaikan dokter tadi itu ada semua di saya, ada semua di klinik saya. Paham. Karena saya praktisi, Bu. Saya praktisi, bukan teori. Oh gitu ya, Dok. Nanti saya cerita ya. Nanti Siap. saya mungkin kalau untuk Bu Rinrin case-nya, saya bakal mulai dari cerita dari apa yang Iya, saya terjadi ya. iya, iya. Epilog. Saya bakal cerita bagaimana fase-fase saya dalam ngebangun sistem dan bagaimana memulai step by step-nya. Oke. Sip. Iya, Thank you. Jadi pertanyaannya adalah, Dok, dari sekian banyak saya harus mulai dari mana dulu sih? Gitu ya. iya, iya. Oke, oke. Sip. Ya, silakan. Dokter Farah, silakan. Dok, izin ini lagi nyetir jadi nggak fokus, Dok. Oh iya, nggak Bisa apa-apa, nggak apa-apa. Nanti ya, saya dengerin ya, aja Dok? ya. Ya, nanti Siap, saya ini testing 10 menit lagi, Dok. siap, siap, santai. Boleh. Kalau ditanya, kita mulai buka buku e-booknya. Oke. Karena di buku itu sama saya sudah dijelaskan step by step-nya. Itu mulai dari epilog. Oh, sorry, 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 sorry. Saya berarti mulai dari storytelling dulu deh. Oke, ya. Dok, saya dari mana harus saya memulai? Oke, saya akan ceritakan bagaimana background saya. Saya berarti mulai bangun klinik itu mulai dari 2012. Berarti udah hampir sekitar 13 tahun. Ya. Saya pertama kali baru beres kuliah, itu saya suka belajar sana, belajar sini, belajar sana, belajar sini. Yang terjadi adalah pada saat itu saya itu ada banyak teman-teman yang motivator, buat bisnis inilah, buat bisnis itulah. Kayak gitu. Alhasil saya masuk dan terjebak dalam investasi hutang, investasi bodong. Ya kan seperti saya bilang. Dan totalnya mungkin sekitar miliaran. Satu satu yang investasi bodong itu saya kena hampir sekitar di 550 juta.
Kalau itu dalam ceritanya Kang Dewa Eka Prayoga. Terus satu sisi saya pun juga sama, ada juga waktu itu kalau teman-teman tahu dulu ICMC, Mines is Gold Mine Corporation. Itu semua Kapolri atau kena tuh. Kalau Ibu tahu dulu. Iya, Waktu iya, itu tahu ya, yang tahu ya. Iya, mas. iya, betul. Saya pun juga kena, Dok. Ya, iya, kayak gitu ya. Jadi seperti itu. Ternyata kena sana, kena sini, kena sana, kena sini. Ya, saya ditagih terus macam-macam sama semuanya, kayak begitu kan. Saya itu sebenarnya udah masuk spesialis dan saya memutuskan kayaknya saya nggak jadi spesialis. Kayak gitu. Hmm. Itu terjadi hamin 7 hari sebelum saya menikah. Kayak begitu kan. Saya bilang, dari sana saya memutuskan adalah bahwa saya tutup semua Facebook karena setiap hari saya ditodong, ditelepon, suruh bayar hutang lah sana sini yang padahal itu bukan hutang saya. Ya. Karena saya hanya sebagai mediator, mereka juga sudah makan untungnya, dan itu kan kesalahan mereka untuk memilih, benar nggak? Tapi Mhm. mereka menyalahkan saya, mereka nggak mau tahu, ada guru saya, teman saya, macam-macam nama saya hancur. Iya, iya, iya. Kayak begitu. Alhasil saya balik kepada Sukabumi. Ini kan pasti akan balik. Saat dalam kondisi hancur-hancurnya, apa sih yang harus dilakukan? Apa yang saya lakukan pertama kali? Yang saya lakukan pertama kali saya menyesal. Jadi saya istighfar, ya Allah, apapun ini adalah karena adalah masalah saya. Sayalah yang memang sumber penyebab utama semuanya. Kita hanya baru bisa menyelesaikan masalah ketika saya sadar bahwa kitalah penyebab sumber semua masalahnya. Karena hadisnya jelas, tidak ada satupun kezoliman yang terjadi di dunia kecuali karena kezolimanmu itu sendiri. Kayak gitu. Amalan kalau dari guru saya adalah La ilaha anta subhanaka inni kuntu. Ini kuntu minadh dhalimin. Itu doa Nabi Nuh. Kayak begitu. Dalam ceritanya Nabi Nuh, cerita Nabi itu adalah sebenarnya bukanlah cerita-ceritaan. Tapi itu adalah sebenarnya penggambaran adanya manusia. Di Nabi Nuh kita belajar ada 3 kegelapan. Kegelapan yang paling pertama adalah kegelapan malam. Karena pada saat itu Nabi Nuh kabur dari umatnya. Dan dia pergi menyelamatkan dan dia ada di sebuah perkapalan yang saat itu lagi malam dan hujan besar. Pertama adalah kegelapan malam. Kemudian dari sekian banyak di sayembara diundi ternyata Nabi Nuh yang dibuang. Kegelapan yang kedua adalah kegelapan lautnya, hitam. Dan kegelapan yang ketiga adalah paus. Ya, gelapnya ikan paus. Kegelapan tersebut kalau cuma cerita nggak jadi ngefek buat kita. Kegelapan saya saat itu mungkin satu, kegelapan hutang. Saya bingung harus mulai dari mana. Saya hanya baru dokter, baru lulus. Saya nggak punya penghasilan. Saya kalau jadi PNS kayak begini, kayak begitu, kayak begini, kayak begitu, nggak mungkin. Satu-satunya jalan hanya saya jadi seorang entrepreneurship. Kegelapan yang kedua adalah nama baik, koneksi, semuanya terputus. Jadi kalau ada orang, dok, saya pengen bangun klinik kecantikan, saya nggak punya koneksi sana, koneksi situ. Saat itu saya tidak punya modal, saat itu saya tidak punya nama baik sama sekali, hancur sehancur-hancurnya. Dan kegelapan saya yang ketiga, saat itu adalah kegelapan kompetensi atau kemampuan. Saya tidak pernah mau jadi dokter kecantikan. Dan malah dokter kecantikan tuh saya paling nggak mau bu jadi dokter kecantikan. Cowok kok gitu. Karena saya besarnya di keamanan, saya besarnya di pencinta alam. Hal-hal yang berbau keras dan cowok banget lah ya. Hmm. Seperti itu. Step pertama adalah, dok, apa yang harus lakukan pertama kali? Pertama, benarkan dari mindset. Bahwa tidak mungkin segala sesuatu terjadi dalam hidup kita kecuali Allah yang menggariskannya. Seperti itu. Ya, kenapa kalau kita nggak mulai dari diri kita, stop menyalahkan orang lain? Karena ketika kita menyalahkan orang lain, tidak pernah ada jalan keluar. Ya kan? Karena itu kenapa pada saat saya bilang adalah the only way out is in. Satu-satunya jalan keluar adalah jalan ke dalam. Ya. Yang pertama adalah benerin mindset, benerin heart set. Kenapa? Karena pola pikir kita dan apa yang kita rasakan itu akan menarik segalanya. Saya akan bercerita kenapa seperti itu. Terus habis itu ngapain? Oke, benerin, kita terima. Kita tahu apa salah kita. Stop menyalahkan. Itu yang langkah pertama. Langkah yang kedua, apa yang dilakukan?
Saya fokus pada apa yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah pancangkan mimpi yang tinggi. Visi itu harus besar. Ya, dulu visi saya yang paling pertama adalah bayangin ya, saya terjebak miliaran, nggak punya apa-apa, tapi saya dalam pikiran saya adalah Bismillah, ya Allah, 100 juta pertama. Karena saya nggak mau membebankan orang tua saya, karena saya nggak mau jadi beban keluarga, dan saya ingin bantu banyak orang dari situ. Ya, bayangin Bu, saya melakukan hal ini udah 4 tahun berturut-turut. Mau ada orang kayak, mau nggak ada orang kayak, ya kan. Kalau saya bandingin saya sama-sama praktek nih, kayak sekarang ada filler botox bedah. 1 jam saya mungkin bisa nilai sekitar 5 sampai 6 jutaan per jam saya. Tapi saat saya ngisi kayak begini, ya paling kalau ada yang beli kurs 99.000, 199, nggak ada artinya. Kalau saya berpikir hanya tentang money. Tapi yang saya berpikir adalah bahwa lakukanlah kontribusi. Ya. Jadi dari situ yang saya lakukan paling pertama kali adalah saya fokus pada apa potensi saya. Ibu jangan fokus pada, saya kan bukan kedokteran, saya bukan apa, tapi ibu harus fokus pada kekuatan bahwa saya adalah seseorang yang lama di bidang hukum, betul? Cari Ya. kekuatan dan potensi ibu. Kayak begitu kan. Sekarang klinik udah berjalan berapa lama? Yang saya kelola sendiri betul-betul pure itu mulai Januari 2024. Sebelumnya udah berapa tahun? Sebelumnya di awal itu Desember 2020. Iya. Oke, berarti sudah 5 tahun berjalan, 4 tahun berjalan dong. 4 tahun, tapi sampai Desember 2023 itu ya dokter yang pegang semuanya. Saya karena terlalu sibuk di aktivitas saya sendiri sehingga kurang begitu. Bukan kurang, memang pure dipegang sama dia. Saya Hmm. hanya laporan, tapi ternyata salah kelola yang kemudian kembali ke nol lagi. Siap. Tapi kan sudah pernah bagus kan? Pernah Nah, bagus. itu dia. Sip. Langkah yang ketiga adalah lakukan analisa SWOT, analisa tentang kekuatan. Cek recek lagi. Nah, apa yang saya lakukan? Habis beres dari situ, saya itu menganalisa kekuatan saya. Kekuatan saya adalah sebelum jadi dokter saya adalah seorang akupunturis. Jadi per hari ini saya mungkin udah 14 tahun di bidang akupuntur dan Hmm. hipnoterapi. Saya fokus pada apa kekuatan saya. Bentar ini ya. Lihat chat siapa nih? Oke ya. Jadi dari situ saya fokus kekuatan saya. Kira-kira di mana sih kekuatan saya? Ya, jangan fokus pada kelemahan, fokus pada kelebihan atau kekuatan saya. Kenapa? Karena saya untuk bisa meningkatkan aktivitas vibrasi yang kuat. Habis dari situ, ya kan, lakukan kebiasaan keajaiban. Kalau benar-benar pertama kali. Apa yang saya lakukan zaman dulu? Bayangin ya Bu ya. Ini tempat praktek saya zaman dulu. Sekarang udah direnov. Mana sih background? Background, virtual background. Nah, ini praktek saya zaman dulu nih ya. Dulu nggak kayak begini. Dulu itu parah banget. Saya di lantai 1. Ke klinik kecantikan saya lantai 2 dan 3. Dulu ini tempatnya kecil banget. Gelap banget. Bayangin. 8 dokter di sini berturut-turut gak ada yang bertahan. Kebayang ya? Ya, 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 ya. Gak ada Oke. lapang parkir, Bu. Tapi saya cerita 3 sampai 4 tahun saya jalanin klinik. Saya bisa melebihi pasien saya salah satu klinik terbanyak sesukabumi. Melebihi Natasha, RH, dan macam-macam semuanya yang saat itu. Tahun Itu 2000. estetik ya, Dok? Klinik Kenapa? estetik. Estetik, klinik estetik atau klinik umum? Ini klinik umum, klinik utama ini. Oh, ya, Ya, ya. ada dokter Oke. spesialis, dokter umum, sama ada estetik. Oke, Hmm. saya cerita lagi ya. Kebiasaan keajaiban apa yang saya lakukan? Saya hilangkan rasa dengki. Jadi apa yang saya lakukan? Saya biasanya punya kebiasaan lari pagi. Saya lari pagi, sama juga kadang pakai motor. Saya doakan seluruh klinik-klinik yang ada di lingkungan saya, Bu. Sambil jalan saya ngeriset apa yang bagus, apa yang ini. Saya doakan setiap klinik, ya Allah. Misalkan, doakan, lancarkan semuanya. Kadang rezeki kita tuh mampet karena banyaknya penyakit hati. Ada klinik yang baru, aduh takut ya, takut ini, takut itu. Padahal Allah itu maha luas rezekinya. Nggak perlu takut. Yang perlu kita takut adalah saat kita menterapi pasien under harga contoh.
Dia bayar sekian, kita tidak mendelivery. Kayak sekarang ya, kasus-kasus overclaim ini kan terjadi, harganya selangit, tapi Ya, bahannya sangat kecil. Itu penipuan namanya. ya, ya. Dalam Islam nggak boleh, itu namanya mengurangi timbangan. Hmm. Fokuslah pada seperti itu. Dari situ, step by step, ya kan, saya mulai fokus pada kekuatan. Kemudian, yang kelima, saya pasti melakukan proses guerrilla marketing. Zaman dulu saya melakukan dari arisan ke arisan, dari tempat ke tempat, tempat ke tempat, tempat-tempat. Make a connection. Lakukan. Kalau dulu saya belum ada online, dulu belum banyak. Saya tuh Instagram baru saya buka, Facebook setelah tahun kelima saya jalan. Kenapa? Saya bilang, nama saya hancur. Saya malu pas saya aktif di Facebook dan macam-macam semuanya. Dari situ mulai ngebangun. Nah, nanti baru masuk ke ilmuwan. Dok, dari sekian banyak SOP, mana yang pertama kali dilakukan? Kalau kasusnya ibu, berarti mulai ngebenerin humannya, mulai dari ngebenerin rekrutmen. Rekrutnya yang benar. Ya. Sistem yang baik, catat ya. Sistem yang baik bisa membuat penjahat jadi ustadz. Sistem yang buruk adalah bisa membuat ustadz jadi penjahat. Simple kan? Ya, betul. Dalam Betul hukum banget. Ustadz. Contoh gini, sejorok-joroknya Anda di Indonesia, kalau sudah ke Singapura, pasti rapi. Separah-parahnya emak-emak suka nyerobot antrian. Kalau Anda di Singapura, pasti rapi. Bener gak? Ya, benar. Orangnya sama, Sama orangnya sistem. sama. Apa yang membuatnya? Kebijakan. Sistem. Bangunlah sistem seperti itu. Contoh kalau di saya ya. Segeblek-gebleknya, sebobrok-bobroknya orang. Kalau masuk ke saya, minimal dia bisa sholat duha dan al-waqiah. Contoh, hal simpel. Karena bagi saya, kalau mengubah sesuatu, ubah dari hatinya. Nggak mungkin. Kalau kita perbaiki dari hal tersebut, ya kan, hatinya nggak tersentuh. Alhasil, walaupun kita sudah melakukan banyak hal, kayak saya sudah bantu salah satu waktu itu karyawan saya mulai dari usianya 40, terapi saya pertama kali, ya, saya ajarin caranya facial, saya angkat derajatnya dari yang cuma penjual warung, saya mulai jadi terapis, mulai punya uang, mulai punya ini, dan macam-macam semuanya, gitu kan. Orang tuanya stroke, saya bantu, saya ini. Tahun keempat, tahun ketiga, dialah keluar dan dialah orang yang paling menjelekan saya. Hmm. Padahal saya sudah bantu salonnya, sudah bantu ininya, sudah ini. Seperti itu. Belum lagi 2 tahun kemarin adalah orang yang saya percaya, saya angkat dari awalnya nggak tahu apa-apa. Dari sarjana yang bukan berhubungan sama estetik, diajarin caranya, diiniin, kayak gitu. Tapi dia orang menusuk saya dari belakang, yang ternyata laporan keuangan atau apa dikunci deh sama dia. Dan dia pun orang menjelek-jelekan saya. Jadi itu hal yang wajar, nggak ada masalah. Dok, apa yang harus dilakukan? Bareng-bareng buka mic-nya. Kalau ada orang yang musuh kita dari belakang, kalau ada orang yang memang menculaskan kita, sederhana. Jawabannya gimana? Bagus itu. Coba oke. Bilang apa? Bagus itu. Bagus. Iya, ada orang bu dokter tersebut, dokter ibunya udah percaya, udah apa? Tiba-tiba dia kabur, bawa semuanya, bawa semua pasien. Bilangnya apa Bu Ririn? Bagus itu. Kayaknya hatinya Karena belum tega, Dok. kenapa? Hatinya belum ikhlas ngomong Iya, bagus. karena itu kenapa harus dilantangkan? Saya kira itu cobaan loh, Dok. Maksudnya, apa kita yang salah, apa mereka yang benar kadang Nggak ada fase yang itu, salah, Dok. karena Allah sudah menggariskan semuanya. Yang salah adalah mindset kita yang salah. Karena Dok, dan boleh nanya nggak sedikit, Dok? boleh, boleh. Terkait dengan dokter yang kemudian membuat saya benar-benar menusuk dari belakang nih, Dok. Saya anggap sebagai anak lah itu dokter, sampai suami Hmm, saya pun juga membantu segala sesuatu. ya. Terkait dengan apa yang pernah diperiksa polisi, di ini sama polisi, semua kami bantu bereskan untuk tidak diteruskan perkaranya. Nah,
datang ke rumah mengaku diri kami, saya dianggap anak lah Bapak Ibu. Oke, jadi anak. Kebetulan kami anaknya satu, Dok. Mm-mm. Jadi ya memang anak satu, jadi ya sudahlah kita jadikanlah dia bersaudara. Akhirnya ternyata udah dikasih semua fasilitas klinik itu, 1 sen pun tidak ada bekalnya dia. Saya semua yang ini kan, Dok. Nah, setelah terjadi, saya kasih kesempatan dia untuk membereskan kelaporan keuangan. Saya hanya kasih waktu 3 bulan tuh, Dok. Udah 3 bulan aja, tolong benerin klinik deh. Setelah itu close case yang sebelumnya, saya bilang begitu. 3 bulan itu pun tidak diberesin, bahkan sangat parah. Pasien yang datang pun ditutup, tidak boleh ada inform consent dari pasien. Jadi kalau saya cek anak-anak, jadi seakan-akan tidak ada pasien itu 3 bulan, Dok. Saya dapat info dari suster bahwa oh banyak Bu ininya. Oke, saya bilang segini, eh selesaikan laporan keuangan 3 bulan aja deh. Kalau kamu bisa selesaikan, kita win-win solution aja. Ternyata enggak juga, Dok. Saya malah ya jelek lah begitu. Akhirnya karena 3 bulan ini tidak bisa dibikin suatu kesepakatan, dia bawakan saya pengacara. Akhirnya saya bilang sama pengacara saya, ya sudah, kalau dia begitu maunya lapor polisi saja, proses aja di polisi. Nah, tindakan saya melaporkan ke polisi ini, Dok, gimana, Dok? Sebaiknya gimana? Pertama gini, Sementara sekarang kasusnya berproses paham, di paham. Oke. polisi. Ya, Saya belajar juga ya dari guru iya, saya. Yang iya, pertama adalah mengikhlaskan dan berbuat yang seharusnya. Itu adalah hal yang wajib karena kita itu ditugaskan untuk melakukan hal yang benar dan kita itu tidak boleh menyatukan antara hak dan batil, benar ya Bu? iya, iya, betul. Ketika ibu menindak itu wajib Bu, tapi yang nggak boleh adalah hati ibu ikut di situ Bu. Tetap memaafkan, netral, tapi lakukan proses Bu. Oh iya, Karena terkadang menjadi seorang pemimpin baik belum tentu baik Bu, iya, tapi jadilah pemimpin yang benar, bukan pemimpin yang baik yang perlu disukai. Kalau saya selalu bilang kayak gitu ke timnya. Saya jadi pemimpin bukan menjadi pemimpin yang baik untuk disukai sama kalian, tapi saya akan melakukan menjadi pemimpin yang benar karena disukai nggak ada patokan, like or dislike. Tapi kalau benar ada patokan. Orang melakukan fraud ada hukumannya kan, lakukan sesuai iya, seperti itu. Ya, iya, ibu iya, menghukum lakukan proses buat jerat tapi hati jangan berpikir adalah bahwa aku udah kayak begini, aku balas dendam. Nah, itu nggak boleh. Kenapa, Bu? Karena pada hakikatnya adalah kalau kita masih belum selesai sama orang tersebut, ibu nanti bakal dikirim orang bentuknya lain, Bu. Jadi, saya belajar sama guru saya, Gus Baraja, bahwa setiap masalah dalam hidup itu biasanya ada pola, Bu. Ada pola. Kalau kita belum memaafkan dan selesai sama satu pola tersebut, kita itu bakal diulang polanya. Karena itu dalam kehidupan, kita tuh dikasih 3 hal, Bu. Satu, dikasih ujiannya, soal ujiannya dikasih. Dua, dikasih orangnya. Yang ketiga, dikasih gurunya, Bu. Mhm. Nah, ibu kan kalau nggak kayak gitu nggak akan ngobrol sama saya kayak gini kan? Iya, iya. Dokter Maka, jadi guru saya hari ini. iya, maka apa yang harus dilakukan bagus itu. Insya Allah ya Allah, engkau akan ganti berlipat. Amin. Selesai. Ini bagus, kemarin aku baru belajar. Ini contoh, ini HP ya. Ya, Kita itu baru dapat HP ini kalau kita udah bayar dong orang. Bener gak? ya, Dan HP 15 juta, 16 juta. Kita itu baru bisa dapat HP kalau kita bayar bayar uang, bener gak? ya, Karena itu ini adalah hukum alam yang pasti adalah saat kita mau menerima sesuatu, kita harus melepaskan sesuatu. Dalam alam terjadi namanya hukum transaksional. ya, Nggak akan terjadi kalau ibu masih ngekepin bahasa Sundanya atau masih mendekat tidak melepaskan, maka nggak akan ada yang masuk, Bu. Sama hal dengan gelas ini. Gelas ini kalau airnya penuh bisa masuk nggak? Ini contoh air putih. Ibu pengen air susu. Bisa nggak? ya. Si air putih ini kalau lagi penuh ibu kasih air susu. Tidak bisa. Kenapa? Karena Udah masih penuh, penuh. penuh. Gimana caranya biar dapat air susu? Air putihnya dibuang, susunya dimasukin.
Sama halnya. Kalau kliniknya pengen rame, pengen berlimpah, maka kosongkan gelasnya. Dimaafkan, netral. Agar apa? Agar keberlimpahan masuk untuk menggantinya, Bu. Seperti itu. Karena 80% kasus-kasus coaching klinik yang saya dapatkan itu adalah karena masalah mindset, luka batin. Masalahnya di situ. Orang belum move on sama masalahnya. Nggak selesai-selesai nanti. Dok, saya izin dok, saya melepaskan, saya tidak pikirkan masalahnya. Saya mau move on. Tetapi begini, apakah itu masuk dalam kategori itu? Saya tidak mau ketemu sama dokter itu. Dia mau Masih. nemuin saya. Masih. Netral Dia itu mau ibu. nemuin saya. Nih, netral ya. Saat ibu bisa mendoakan dia dengan Iya. perasaan syukur dan bahkan benar-benar netral dan plong. Kalau misalkan saya memaafkan tapi saya gak mau ketemu, ya kagak lah itu. Dok, kalau misalnya kita dua kali di hampir mirip ya dok ya. Saya juga pernah kasih kesempatan sama temen dokter buat ngelola. Kan kita ada dua tempat ya dok ya. Yang pertama itu saya kasih kesempatan, beliau tiba-tiba mengkat di tengah jalan. Jadi maksudnya saya training beliau itu dari nol dok, sampai sekarang jadi expert lah, cukup diperhitungkan. Kemudian sudah dia dikat, oke. Terus kedua, saya kasih kesempatan lagi dok Orang yang sama. untuk orang yang sama untuk mengelola klinik yang lain. Karena awalnya kan kita ada dua klinik, yang satu tuh masih izin praktek mandiri dok. Karena dia letaknya di perumahan dok ya, nggak mungkin jadi Pratama kan dok. Kemudian yang kedua ini dalam bentuk ruko dok, jadi kita buatkan izinnya di klinik Pratama. Ya, dokternya udah cerita. Kan saya sudah berusaha untuk merubah mindset saya ketika yang kedua dok ya. Oke, saya memaafkan dia, mengikhlaskan apa yang dia perbuat sama saya. Tapi sudah akhirnya kan saya terima tuh dok, yang kedua kita ayo kerjasama lagi seperti itu dok ya. Kolaborasi lah istilahnya dok. Dan akhirnya saya sama dok, di ini lagi dari Nah, belakang. belajar Oke, nggak? masuk. Contoh, yang pertama itu belajar nggak? Kira-kira apa masalahnya? Sistem kah, surat perjanjian kah, kontrol kah? Kemudian waktu itu kebetulan ada masalah ya dok ya sama rumah tangganya. Hmm. Pada akhirnya kan dia, sebenarnya nggak ada di antara kami berdua nggak ada yang kayak gimana-gimana dok ya. Eh ada masalah sama rumah tangganya, akhirnya dia memutuskan untuk off dok, tapi dengan cara yang kurang baik. Ya, ya, paham, paham. Dia kan step by step, karena kita kayak ada stok barang yang numpuk kan, kita harus kita habiskan sampai akhirnya expired dok, karena ada beberapa yang sudah lewat lah dok masanya ya dok ya. Kemudian akhirnya sudah dok, itu karena saya rasa dengan saya kaget, eh, dia juga waktu keluar menjelek-jelekkan juga sih dok. Inilah itulah, di samping memang dia lagi ada masalah keluarga, tapi saya coba untuk berpositif thinking. Oke, itu mungkin lebih ke masalah keluarganya sih dibanding masalah misalnya ada masalah dengan kami. Kemudian yang kedua, udah dikasih kesempatan gitu lagi dok, malah ini malah lebih parah lagi. Ya. Karyawan saya di hijack juga, staff Oke. saya di apa, di istilahnya di hijack semua gitu loh dok. Siap, dan dia siap, mas siap. dan dia masuk dalam posisi eh ternyata cuma ini aja, cuma jadi mata-mata buat Siap. klinik kita seperti Banyak itu. banget Dan sih kayak gitu. nah, ini Oke, terus gimana nih mindsetnya siap. diperbaiki? Tenang, tenang, tenang ya. Nah, inilah kadang-kadang pemahaman tentang ikhlas pasalnya ini yang masih salah. Oke, kasih waktu saya sebentar, saya konsultasi sebentar ya. Oke, ya. Kumpulkan lagi cerita mirip-mirip sih Pak Prabowo.
Oke, sip. Ya, tes, 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 tes. 1, 2, 3. Sudah aktif? Oke, dok, Ya, Dok. apa yang harus dilakukan? Karena itu, dokter Farahnya sudah siap? Sebentar ya. Tes, tes. Hadir, Dok. Oke, sip. Nah, yang paling pertama adalah saya belajar dari guru saya adalah bahwa apa yang indikator dari kita sudah lepas dari luka batin adalah tidak ada kejadian berulang. Contoh, saya itu punya luka batin banyak besar terhadap investasi bodong, ya kan? Saat saya masih belum, kayak contoh, saya baru aja kemarin juga kan kena, karena pada saat itu adalah karena problemnya saya mempercayakan uang saya untuk masuk kepada untuk iklan ads, ya kan, trading, tapi ternyata bodong, ya kan, habis sekitar ratusan juta rupiah. Indikator yang paling pertama adalah kita masih belum selesai sama masalahnya adalah ada kejadian yang berulang. Ya, pikiran kita itu ya, hal yang luar biasa. Ada yang disebut dengan servo mechanism. Jadi nggak tahu kenapa tiba-tiba tuh kejadian tersebut udah kayak gimana pun juga ada lagi, ada lagi, ada lagi. Karena itu saya belajar ketika seseorang itu, kalau kata guru saya, contoh ya, seseorang itu dia pernah luka pasangannya. Orang yang buru-buru nikah padahal dia masih belum selesai, dia tuh bisa ngulang kejadian yang sama. Nah, pertama adalah kalau kita mau ngilangin kayak begini, itu memang kita harus cari akar penyebabnya. Contoh, saya ternyata akar penyebabnya ternyata adalah dari waktu itu, zaman waktu saya SMA atau apa. Saya melihat orang tua saya yang tertipu karena masalah bisnis, masalah apa, itu terekam dalam pikiran bawah sadar kita. Memori tersebut itulah yang menarik kejadian-kejadian yang sekarang. Hmm. Saat orang tidak mengerti ilmu ini, dia terus aja berusaha macam-macam semua, tapi dia tidak mencari akar penyebabnya. Saat akar penyebabnya tidak selesai, maka mau nggak mau kejadiannya bisa berulang. Begitu. Karena itulah perlu kita melakukan namanya reprogramming pikiran bawah sadar. Saya itu basic saya hipnoterapi, sekarang berarti sudah 14 tahun. Karena itu saya setiap hari saya melakukan cleansing, saya memaafkan terus menerus karena kan sampah terus ada ya. Oke. Setelah beres, kalau saya sih kesimpulan satu, kemungkinan besar luka batinnya belum selesai. Kemungkinan besar hanya di ucapan. Ah, sudahlah, saya percaya, saya ikhlas. Tapi kalau masih ada kejadian berulang, biasanya masih ada memori-memori yang masih belum selesai. Karena itu memang jujur beberapa membutuhkan terapi secara khusus. Yang kedua, memang kita memaafkan, tapi juga jangan jadi bodoh. Karena di dalam Islam dicontohkan sama Rasulullah, ketika kita mengikhlaskan juga waktu itu kan ada cerita seorang apa seekor kuda kan di masjid kan. Harus bagaimana? Harus diikat kudanya. Harus bagaimana? Harus pasar berlapis. Aturannya jelas. Itulah kenapa SOP harus dibuat, surat perjanjian harus dibuat, klausulnya harus dibuat dengan jelas. Itu benar. Yang ketiga, jangan pernah rekrut orang. Jangan pernah kerjasama sama orang dengan penuh luka batin. Karena yang terjadi, dia akan menarik hal yang buruk. Bu Ririn, saya kasih tips yang sederhana. Dok, saya harus rekrut orang seperti apa? Carilah rekrut orang dengan high vibrasi. Karena itu saya cek status orang di WhatsApp, di IG, itu penting banget kita dalam rekrut orang. Hmm. Jangan pernah rekrut orang dengan vibrasi jelek. Karena contoh nih ya, Ini jelek kan? ya, klinik saya, omset udah naik 1,5 kali lipat tanpa melakukan apa-apa, tanpa merubah sistem apa-apa. Saya cuma ngekat 2 orang toksik dalam klinik saya. Ya kan? Dan itu adalah satu dokter, yang kedua adalah terapis. Ketika di-cut, ternyata anak-anak lebih happy, lebih enak, tidak tertekan, suasana kultur lebih baik. Maka yang paling pertama penting banget untuk menganalisa latar belakang seseorang, ngecek Instagramnya, ngecek WhatsAppnya, ngecek vibrasinya, setiap orang beda-beda. Ada kelas khusus detail ya untuk itu ya. Tips yang simpel.
Dok, kenapa hal itu terjadi berulang? Sederhana. Kemungkinan dokter Farah yang tersebut, dia memang dokter yang memang lagi banyak masalah. Vibrasi sama keluarganya, sama suaminya, sama apa. Udah. Biasanya nggak bener, dok. Percaya saya. Hmm. Hmm. Biasa. Ya, benar, Ya, ya. benar. Bener Vibrasinya ya. Sama suami ibu ya. Suami saya sebelah saya, Dok. benar, benar itu dok. Iya. Sangat benar, 1000% benar tuh. Oh gitu. Coba-coba cerita Pak. 1000%. Kenapa? Kenapa? Iya. Betul sekali, Dok. Boleh Jadi cerita Pak. Kenapa? Kenapa kayak gitu? Ini Bapak suami kalau saya juga nih, jadi Pak. jadi Paham. begini dok. Dokter yang diceritakan Bu Ririn itu memang kita belum profiling. Dia tiba-tiba datang eh, meminta jadikan saja dia nanya ibu apa ya apa namanya dia melakukan suatu kegiatan tindakan seolah-olah minta dikasihani gitu kan. Nah gitu. Itu yang terjadi. Nah, makanya kan karena situasi keluarga seperti apa minta seperti sehingga lama-lama ya kita kasihanlah sama dia. Hmm. Awalnya gitu dok. Ini awalnya udah salah. Jangan pernah kerjasama karena kasihan. Kasihan. Kerjasamalah karena kamu bisa ngasih, aku bisa ngasih, mutualisme. Nah, Hmm. Iya, iya, iya. Kayak begitu. Jadi kerjasama itu harus berimbang. Kamu ya, punya apa, aku punya apa, aku kurang apa, kamu kurang apa. Saling melengkapi. Contoh, ibu sama saya misalkan. Oke, saya punya expert, saya punya apa, tapi lemah saya di hukum. Ibu masuk sebagai hukum. Tidak masuk sebagai kasihan. ya, Kita masuk sebagai partner yang seimbang. Iya. Itu kerjasama yang baik. baik. Eh, Ya memang rasa kasihan di awalnya sih dok, dok itu. Karena apa yang kita mulai. Jadi membangun bisnis ibarat kita nanam pohon dan membangun rumah. Bagaimana biji yang kita tanam, itu buah yang kita tuai. Kayak Iya. begitu. ya. Nah, ini Dok, saya akhirnya nih merekrut karyawan baru lagi. Cuman dalam rekrutmen yang dilakukan ini, eh, cara merekrutnya ya tadi tuh mungkin masih salah Dok, Iya, karena iya. belum melihat bagaimana vibrasinya, bagaimana latar belakangnya, belum memprofiling secara Profiling. lengkap Nah, terkait berarti dengan Ibu belum siapa. pernah ikut kelas saya ya? Tentang profiling rekrutmen ya? Belum Dok. Oh, pantesan. Saya, Karena saya kalau kan saya baru. itu sudah ada kuesioner, sudah ada face reading, membaca wajah, sudah ada grafologi. Oh, Saya grafologis, Bu. Jadi ada teknik-teknik cara membaca tulisan orang. oh, grafologinya juga dokter punya ya? Ya, saya memang praktisi grafologi. Oh, Saya itu ada. nggak percaya CV, Bu. Saya percaya tulisan orang. Oh, nah bagaimana caranya ikut? Nggak bisa sesingkat ini, Bu. Kalau misalkan benar-benar mau, boleh. Nanti kan kita ada sistem coaching juga. Nanti kita Ya, bisa bantu mulai membangun sistem rekrutmen. Saya kan ada ya, dua, beberapanya ada e-course, ada yang pendampingan. Kalau saran saya, kalau Ibu Ririn memang kan udah kondisinya cukup urgent ya. Saran saya ya. ambil pendampingan saja. Nanti tim saya yang nanti ngebuatin sistemnya apanya, khusus buat rekrutmen. Oh Mau ya, Dok, saya boleh Dok. Kayak begitu. Jadi satu sisi tuh. teman-teman belajar awal, kemudian satu sisi saya bantu dari belakang, ya kan? Oke. Karena saya nggak mau ibu tergantung terus sama saya, tetap harus belajar. Iya, Nah, karena iya. level bisnis itu ada 5 level. Level bisnis yang pertama, biar kita nggak ketipu adalah mastery. Hmm. Ya, jadi SOP yang saya kasih dalam sama, karena gini, itu kan baru buku pertama saya. Iya, Sebenarnya kalau ibu lihat di belakang sana itu, saya tunjukin ya. iya. Ada lagi buku-buku yang lain. Saya Iya, juga ada itu buku-buku yang lihat Dok. lain. Iya, Sebentar ya, saya tunjukin dulu ya. Itu kan baru buku awal. Itu baru iya, baru pendahuluan ya. iya, betul. Makanya kan saya ini ada buku, ada white book, ada red book, ada apa lagi yellow book, Iya, apa segala saya macam saya gitu. tunjukin ya. Kita sih lebih bingung sih kalau saya Dok kemarin itu harus mulai dari Sabar. beli Dari yang mana? mana Paling dulu. pertama adalah bisa mulai dari namanya business assessment. Nah, fungsi utama saya kasih SOP ini adalah agar teman-teman tahu bahwa ternyata segitu banyak yang harus memang diurus. Iya, iya Dok. Ibaratnya itu adalah daftar checklist business assessment kita. Mm-mm. Nah, ini udah ada kan?
Karena ini kan memang targetnya adalah untuk orang-orang mau nanti buat akreditasi, ada SOP, ada macam-macam. Nah, ini dia ya. Nah, oke, sip. Nah, karena itu saya kan white book seriesnya ada masing-masing one by one satu-satu. Iya. Fokus ke finance, fokus ke HR, PSCM, sales marketing one by one satu persatu ini. Nah, Dok, kalau kayak gitu tujuan utama ngebangun SOP Whitebook ini buat apa? Biar teman-teman tahu data secara umum. Nah, ini dia. Utamanya di sini. Berarti diawali whitebook dulu gitu Kak Dok. Whitebook. Kenapa? Teman-teman harus tahu bahwa ternyata eh, problem masalah dalam dalam kita itu ada 4 di sini. Leadership, people, culture, system. Jadi tahu dulu rumah besarnya. Karena target kita membangun perusahaan itu 3R. Repeatable, dapat diulang, ya Iya. kan? Cabang yang satu sama cabang yang kedua ngerjainnya sama, benar kan? Mm-mm. Reproducible, dia itu mampu mengulang, menduplikasi lebih baik lagi dan dimodifikasi. Yang terakhir adalah reliable, sesuai apa yang dijanjikan dan apa yang terjadi. Nah, tujuan buku whitebook di awal ini adalah tujuannya untuk apa? Teman-teman melakukan namanya self assessment. Oh, tahu begini. Oh, begini caranya. Oh, harusnya adanya begini. Gitu dia. Puasnya harusnya seperti ini. Ini dia contohnya. Kayak begitu dia. Nggak perlu khawatir, Dok. Apa yang harus saya lakukan pertama kali? Mulai step by step. Saya udah ada lampirannya kan satu persatu kan. Pertama teman-teman ngecek dulu ya penyebab masalah utama. Jadi contoh gini. Dok, apa yang harus dilakukan pertama kali? Satu, list 40 masalah yang ada di klinik saat ini. Ya kan? Dari 40 lagi, cari 10 masalah paling utama. Dari 10 itu, list lagi 3 masalah utama. Nah, fokus benerin SOP mulai dari situ. Misal, saya tanya, misalkan Dokter Farah, 3 masalah besar utama di klinik Dokter Farah apa saat ini? Masalah utama saya masih di ini Dok ya. Omset masih belum memenuhi. Jadi memang di sales and marketing. Oke, nah satu-satu ya. Iya. Kenapa Mm. omset sales marketing belum memenuhi? Ini Dok karena kita kurang agresif baik di offline maupun online. Hmm, Kemudian sekarang tim saya dulu yang awalnya 12 sekarang hanya tinggal 5 itu Dok. hmm, Karena yang tadi Dok ada kaitannya sama yang dokter yang tadi ya Dok yang saya cerita ya Dok ya. Itu saya kayaknya memaksakan mereka untuk ini Dok. Saya nggak mungkin nambah dengan omset saya yang sekarang. Saya nggak mungkin oke, nambah lebih banyak staff lagi. oke, Sama mungkin tadi saya luka batin saya belum selesai Dok ya. ya, Saya oke. di titik yang tidak percaya sama orang Dok. Oke, di Sempat. situ kayak ini kan sambil berjalan ya. Luka batin dan macam-macam vibrasi selesaikan, ini kan personal. Yang sistem diperbaiki. Berarti kan saya bilang, kalau people itu masalah 3 di buku SOP kan. Berarti problem dokter mulai selesaikan di people, terutama di sales marketing. Orang itu bermasalah karena 3 kalau di buku saya. Apa? Kompetensi, di sini kan ada. People ya. Nah, ini dia ya. Orang, people itu masalahnya apa sih? Ada 3. Kompetensi, kecocokan, dan semangat. Namanya 3C. Kompetensi, compatible, and compassion. Nah, 3 itu yang harus dianalisa. Mulai dari situ, dok. Supaya nggak keliru dari awal nih loh, Dok. Saya sempat Dok ngerekrut ex branch manajernya klinik besar Dok. Ya, itu nggak bener. Karena saya merasa kompetensi saya kurang, tapi Mm-mm. tambah omset itu tambah aduh amburadul Dok. Ya, kalau saran saya kalau Dr. Farah ke sana satu. Pertama, saya ada kelas namanya Direct Response Advertising. Kita langsung aja buat sesuatu iklan yang bisa ngejar, jebret langsung ada hasil. Itu dia. Untuk awal ya. Nah, Itu yang sambil pakai. jalan kompetensi si orang-orang itu harus dibenerin. Contoh, yang saya bisa bantu iklan, tapi kan kompetensi konten atau apa, nah itu dia harus diperbaiki. Hmm. Gitu. Saya kalau misalnya mau pendampingan, mulai langsung aja pendampingan tentang direct sales response advertising. Saya cerita, Ini kan pakai saya apa? share ya, ah, bahwa Responnya saya tuh apa Dok? bangun klinik Jakarta, itu starting, sekarang dapat 100 juta. Itu
Hanya dalam waktu 1,5 bulan dari akun IG-nya nol, dari benar-benar semuanya nol. Videografernya saya sendiri. Saya cuma punya timnya 4. Saya mengaktifkan yang ada. Belum ada tim medsos marketing, maka Dokter Farah sendiri yang harus benar menguasai hal tersebut, Dok. Mm-mm. Karena level bisnis yang pertama adalah mastery your business. Bu Ririn walaupun bukan dokter, tapi harus ngerti paham detail by detail karena Anda bisnis di sini. Ya. Setelah level pertamanya selesai, mastery your business, masuk baru level yang kedua, systemize your business. Jadi sebelum masuk ke SOP dan macam-macam semua, memang Dokter Farah, fungsinya saya ngasih SOP Whitebook. Itu adalah Dokter Farah sama Bu Ririn tahu gambaran secara umum, harusnya kita ngebenerin perusahaan itu dari mana. Oke? Hmm. Setelah itu melakukan skala prioritas. Contoh bulan ini apa yang mau dibenerin. Fokus 3 hal. Jadi kalau saya lagi ngebenerin sebuah kapal yang hancur, fokus saya adalah melisting problem 40 masalah. Kemudian saya kategori 3, 3, 3, 3. Saya punya target 3 hal, 3 hal, 3 hal dikerjain one by one. Karena kalau kita ke distract semua, Bu Ririn, bingung apa yang harus dikerjain. Iya dok, betul. Jadi bingung mulainya yang mana dulu ini. Semua Fokus rasanya skala jadi masalah. prioritas, membuat scoring. Hmm. Lalu tanya, 3 hal apa yang paling penting ya? 3 hal apa yang paling penting ya? 3 hal ini kalau saya selesaikan, masalah akan selesai. Contoh, misalkan Ibu Ririn, oh ternyata kalau masalah rekrutmen ini selesai, maka yang lain bisa selesai. Contoh Dokter Hmm. Farah, kalau misalkan iklan ini bisa selesai, pola marketing ini bisa selesai, akun Instagramnya dibenerin, yang lainnya bisa ngikut. Misal contoh. Karena Hmm. kan teman-teman yang tahu. Iya, iya, iya. Nah, Dok, Kalau bagaimana saya kalau dok, ininya izin. Ya kurang lebih sama dengan Dokter Farah. Jadi semua jadi masalah. SDM-nya itu dari iya, iya. rekrutmennya, kemudian sales and marketingnya juga nggak jalan sehingga omset itu ya naik turun kayak apa belum bisa mengukur sesuai target. Saya mau target ini bulan ini sekian belum tercapai sesuai dengan target itu dok. Terus saya ini dok saya kan klinik itu ada dalam satu lokasi ada estetik, ada umum, ada gigi, Dok. Hmm. Nah, kemudian supaya klinik estetik saya ini bisa mengeluarkan produk skincare, saya juga ada apotek Mm-mm. gitu. Tapi yang selama ini berjalan, lumayan lah berjalan walaupun belum terpenuhi omset, itu baru estetik dan apotek. Gigi sekali-sekali, klinik umum ini betul-betul ini. Nah, kalau seandainya ini kan SDM sangat susah untuk rekrutnya, Dok. Apakah saya skip aja dulu salah satu di antaranya yang tidak berjalan sama sekali itu Setuju. seperti umum. Oke. Saya skip aja. Betul. Dalam ngebangun perusahaan, ini ada namanya manajemen krisis. Kalau kondisi Ya. sekarang. Di manajemen krisis, yang paling pertama adalah 3D. D yang pertama adalah decluttering namanya. Hmm. Decluttering adalah memotong bagian-bagian yang tidak efektif, tidak efisien, dan mulai fokus. Jadi manajemen fokus yang penting. Hmm. Oke? Bagian yang paling pertama, decluttering. Memotong bagian yang tidak efektif, memotong orang yang tidak efektif, memotong bagian tidak efektif. Oh iya, iya, iya. Oke? Ya, siap. Yang kedua adalah mulai namanya membangun deconstruction. Kita mulai membangun ulang, mulai dengan skala prioritas. Yang ketiga baru melakukan namanya de-domination. Artinya adalah baru kita harus jadi jago yang pertama. Apa? Jangan semua dikerjain. Kayak saya bantu ada klinik yang di Bandung, dia itu ada hair spa, ada apa macam-macam. Saya tanya, mau fokus mana nih? Hair transplant. Oke, fokus ke situ dulu. Karena Hmm. untuk konten, untuk strategik, sama seperti itu. Kita melakukan namanya skala prioritas, ini yang disebut dengan hukum Pareto. Hukum 20-80. Hukum Pareto adalah di mana kalau saya fokus pada hal tersebut hanya 20%, tapi mampu melakukan proses perubahan 80% omset kita. Itu dia contohnya. Hmm. Dok, mulai dari mana? Pertama adalah mulai dari benerin laporan keuangan. Karena dari laporan keuangan kita harus lihat dari seluruh treatment. Treatment mana yang paling berkontribusi besar terhadap omset kita. Fokus itu dulu. Ya, ya. Begitu dia. Siap. Sudah nih, Dok. Saya laporan keuangan, alhamdulillah
sudah dibenarin setiap bulan diperbaiki. Nah, makanya itu kelihatan yang mana yang paling tidak menghasilkan. Betul Tepatnya sekali. begitu. Nah, Terus makanya yang paling paling HPP-nya juga harus dilihat. Jangan cuma ngasihin, HPP-nya harus benar dihitung profitnya. oh iya, Jangan cuma omset. Contoh ya, siap siap. saya itu ada laporan keuangan di mana, ya kan? Saya tuh bisa buat skema omset yang cuma 50 juta, tapi profit lebih besar daripada 90 juta. Karena saya ngebenerin contoh di saya, pas kemarin itu saya omset 70 juta, tapi kok minus 5 juta ya? Hmm, Ternyata pas saya lihat, saya itu rame di treatment yang HPP-nya besar, besar. profitnya Oh, kecil. iya 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 iya. Jadi di laporan keuangan itu kita harus lihat mana treatment yang paling profitnya besar, fokus Betul. ke situ. Oke oke siap. Ngitung yang benar, alatnya dihitung yang benar, komisinya dihitung yang benar, bahan habis pakainya dihitung yang benar. Jangan lupa kalau ada pajak, pajak dihitung yang benar, Iya. PPN-nya dihitung yang benar. Kalau ada Mhm. bagi hasil, kayak saya kan ada bagi hasil tempat, bagi hasil dulu dihitung semuanya, dicek. Mhm. Fokuskan ke bagian yang memang bisa menghasilkan jauh lebih besar, jauh lebih profit. Hmm. Itu Dok, dia. kalau yang ini dok, untuk sistem bagi hasil tuh ada kelasnya nggak sih dok? Kayaknya saya juga perlu ini. Nah, ini Belum dok, ada kalau itu mah. misalnya kita Itu coaching aja. Karena nggak karena gini, maksudnya bagi kalau hasil itu ada macam-macam tekniknya, tergantung. Ini bagi hasil. kebetulan kan gini, Dok, ini kan saya ada ruko 3 lantai dok. Mm-mm. Itu yang baru kepake itu 1,5 bagian, 1,5-nya itu masih bisa. Itu saya pengennya kerja sama apa ya dok ya? Maksudnya Nggak ngerti eh, gimana kerja. maksudnya. Jadi kan saya ada ruko 3 lantai dok. Mm-mm. Lantai 1 sudah terisi eh, estetik, ada instalasi kalau saya ibu ya bukan apotik. Instalasi farmasi, kemudian ruang resepsionis, ruang konsultasi sama ruang tindakan kayak laser dan sebagainya. Lantai 2 tuh ruang perawatan yang dengan mini-mini facial gitu loh, Dok. Terus ada lagi yang bagian belakang itu masih saya buat kantor, dia kosong. Nah, lantai 3 ini bener-bener kosong. Saya tuh berpikir, Dok, ini kan juga di pemanfaatan ruangan kan juga masih kurang maksimal gitu loh, Dok. Kalau saran saya sih kalau udah kayak gitu jangan disewain, percuma. Kenapa nggak lantai 3 itu sekarang banyak online ya? Kenapa fokus ngebangun bisa beberapa buat streaming, buat macam-macam semua untuk Mending sementara. streaming ya, Dok ya. Iya, streaming, YouTube Live, ataupun misalkan bisa TikTok Live, Shopee, sayang. Daripada sewain orang lain, lebih baik kita sewa streamer-streamer tersebut untuk masuk di situ. Bisa produknya dokter, bisa produk yang lain, afiliator. Oh. Kalau saran saya, daripada disewain, Itu streamer-streamer tuh maksudnya gimana, Dok? yang suka Live live di streaming. TikTok, live di Shopee, Nah, itu meng-hire mereka gimana, Dok? nah itu banyak caranya, banyak tekniknya. Hire, hire Daripada live disewa, streamer. Mereka kayak nyewa daripada- tempat gitu. iya, enggak, kita sendiri, kita yang jualan. Oh, kita yang jualan. Iya, Oke, oke. sayang lah kalau tempat dipakai yang lain, karena dokter kan udah ngeblok estetik ya, sayang banget. Dokter udah ada belum yang Bepom? Ada, Dok, merek sendiri. Fokus dari situ, mulai live-nya, Shopee-nya sayang. Daripada ngebesarin bisnis orang lain ya, kenapa nggak ngebesarin bisnis sendiri sebenarnya? Oke, siap, Dok. Daripada kerja sama-sama orang, gitu. Kecuali kalau kerjasama sama bagian yang kira-kira bakal bisa mendompleng dokter. Contoh, ada dokter estetik, tapi di sana atas bisa misalkan dokter bedah plastik. Atau misalkan mau salon, ya oke, itu no problem. Hmm, Tapi kalau lain bidang sih, saran saya sih enggak. oke, baik, Dok. Malah rugi sayang Saya kemarin ruginya. tuh pengen, kan dokter kan juga ada kelas slimming ya, Dok ya. Saya tuh pengennya, Ya, eh kelas slimming lebih enak gitu. Saya ada iya. memang metode slimming yang memang sederhana dan bisa dikerjakan tanpa dokter dan hasilnya bagus. Nah, Oh, itu, itu yang Dok, pakai yang alat saya. endolift ya, Dok? Bukan, ada quantum slimming saya ada, pakai alat. Oh.
Dok, boleh nggak sih saya kerja sama dokter aja, buka cabang di Makassar aja deh, Dok? Belum lah, Bu. Saya paling hanya bisa ngebantu ya, nge-manage kayak apa. Oke, cuma kalau buka cabang itu kan lain soal, ada banyak hal ya. Bisa. Ya, jadi saya butuh pendampingan, Dok. Paling pendampingan lah. Kalau pendampingan Iya, saya masih oke. Karena gini, kerjasama itu kan cukup sensitif. Pertama masalah iya, brand sendiri. Kecuali kan ibu betul. mau pakai brand yang kita. Iya, Kalau saya iya. pribadi, saya sudah ada sistemnya semuanya. Tinggal masuk, udah selesai kan gitu. Tapi Mulai berapa, pertanyaannya, Dok? kalau saya lihat sih Bu Ririn ini karakteristiknya entrepreneurship, bukan investor. Betul, Dok. Karena, nah, dalam kerjasama kita harus lihat, jangan kerjasama sama-sama entrepreneurship, nggak akan benar. Betul. Iya, Kalau misalkan dokter Farah mau tabrakan ya, Dok. kerjasama, jangan, karena gini, prinsip saya dalam sistem tidak boleh ada dua kepala, dua Iya, naga dalam betul. satu tubuh, nggak boleh. Iya, iya. Kalau Siap. misalnya kita mau kerjasama, harus satu yang tipikal entrepreneurship full, satu ada tipikal investor. Karena itu dua karakter yang berbeda. Hmm, iya, iya, Dok. Kayak Berarti begitu. yang perlu ini kerjasamanya harus cari investor ya, Dok. Ya, kalau saran saya kayak begitu. Karena Ibu Ririn karakternya entrepreneurship. Apa ciri entrepreneurship sederhana? Kalau ada hal yang memang pengen dibenerin, dia greget pengen ngebenerin. Karena kalau Oh nanti ya, ada dua kepala, nanti akan bertabrakan nanti. iya, iya. Tapi kalau tipikal investor adalah, pokoknya gua nggak mau capek, lu aja yang urusin gimana caranya, gua bisa dapet duit, tapi lu yang kerja kan gitu dia. Iya, iya. Itu karakter investor. Iya, iya. Kayaknya Oke. bapak yang di sampingnya ya karakter investor, ibunya karakter entrepreneurship. Karena dua hal yang berbeda. Iya, iya. Nah, dalam memahami kerjasama, itu bukan masalah bisnisnya seperti apa, tapi psikologi juga penting banget. Iya, iya. Psikologi dalam kerjasama itu penting, karena saya banyak gagal dalam kerjasama, karena satu, apa namanya, psikologi kita tuh berbeda. Hmm. Pribadi kan astrolog juga ya, jadi dari tanggal lahir udah ketahuan, kita bisa connect atau enggak. Oh, begitu, Dok. Gitu. Karena ada hukum alam di situ. Dan saya ini belajar kayak begini memang dari orang-orang yang super kaya, begitu caranya. Apalagi kalau kita main yang atas itu dari tanggal lahir itu ketahuan. Itu dalam ilmu bazi namanya. Hmm. Contoh begini, dalam ilmu perhitungan tuh kadang-kadang ini nggak cocok nih ya. Pas dipaksa-paksain mau gimana? Kadang-kadang mulai tahun ketiga atau keempat mulai bermasalah. Karena saya Hmm. udah ngebuktiin, saya tuh 4 kali kerjasama, 3 kali bermasalah. Hmm. Kayak Iya, iya. begitu. Karena itu banyak ilmu dalam kita dalam ngelakuin sesuatu selalu ada ilmunya. Ya, apalagi udah pengalamannya banyak, pasti ilmunya juga banyak. Nah, itu karena dari pengalaman, dari ilmu saya validasi, saya pelan-pelan. Dan yang paling penting pertama dalam ngebangun usaha tidak boleh tergesa-gesa, tidak boleh terburu-buru. Tenang. Iya. Kadang-kadang entrepreneurship itu pengennya terburu-buru, pengen tergesa-gesa, pengen selesai. Enggak. Tenang, one by one, satu persatu Iya. dibenerin. Saya juga mungkin terpengaruh oleh latar belakang saya selama eh, bertahun-tahun saya di birokrasi, Dok. Jadi terbiasa cepat-cepat mengambil keputusan karena Ah, ini segera harus gitu. Jadi akhirnya terbawa. Ini saya baru belajar untuk men-switch mindset birokrasi ke dunia entrepreneurship, bisnis. Iya, betul. entrepreneurship gitu. Jadi Karena memang perlu banyak belajar, banyak ketemu orang untuk berdialog, ngobrol. mm-mm. Ya, Dan di saya bisnis terima itu kasih kita, sekali-sekali dokter bisa membuka diri untuk dicurhatin. oh iya, saya semua murid saya itu selalu, oke, no problem. Udah orang udah pada tahu kok. Iya, iya. Kayak begitu. Jadi kalau pas udah masuk kelas atau apa ya sering banyak yang curhat kayak gitu. Siap, siap. Jadi Dok, di kesimpulannya Jakarta di mana, Dok, ini? Jakarta sih biasa Klinik. Gandaria. Oh, Gandaria. Mm-mm. Oke. Begitu dia. Ya. Siap, Jadi siap. kalau dalam entrepreneurship itu dilatih kesabaran, ketenangan, tapi juga nggak boleh lambat. Mhm. Tenang, tenang dan tidak tergesa-gesa bukan berarti lambat ya Bu ya. Iya. Tapi dia mikir 100 langkah ke depannya gimana. Kalau saya kerjasama sama orang ini, apa yang terjadi? Gimana kalau klausulnya begini, begini, begini. Kebanyakan masalah dalam hidup saya itu terjadi saya karena tergesa-gesa mengambil keputusan. Terlalu cepat dalam sesuatu. Itu Hmm. sumber masalah dalam hidup saya. Jadi saya mulai belajar perlahan. Iya kan?
Tidak tergesa-gesa bukan berarti lambat, Iya, tapi kita melihat dari berbagai macam aspek. Begitu dia. Dok, di mana saya bisa mengakses terkait dengan bagaimana untuk Rekrutmen. membuka rekrutmen? Boleh. Oke, pertama memang ada kelas e-course saya tentang namanya fast reading. Nanti ada di situ. Terus yang kedua, kalau Bu Ririn memang pengen mau langsung, nanti bisa kita melakukan proses pendampingan langsung. Oh ya, Itu yang jago di situ kan HR saya. hmm, Ada HRD saya yang melakukan hal tersebut. oh Ya dok, ya. kita mau langsung dok, itu gimana mekanismenya dok kalau mau langsung? Soalnya kalau e-course kan, Kelamaan. ya, gila dok. Boleh. Saya ada kelas 2. Yang pertama adalah kelas yang memang reguler, yang pendampingan reguler. Itu sekitar di angka 2 jutaan. Itu ada ilmunya, ada ininya, kita buatin SOP dan macam-macam. Kalau yang di angka 5 itu yang intensif, itu seminggu sekali, itu tim kita yang ngerjain salah satunya. Itu pendampingan ya, Dok? Pendampingan, Pendampingan. Ah, pendampingan. Tergantung itu dari berapa? titiknya mau yang mana. Kalau pendampingan itu yang ikut ini kan tetap online ya, Dok? Online. Pendampingannya. Nah, yang ikut siapa aja? Apakah hanya saya aja atau saya bisa Kalau bawa misalkan itu hanya satu perusahaan, boleh semuanya. Oh, boleh semuanya ya. Maksudnya kalau Jadi ini kalau saya di klinik sama supervisor sama ya, bagian ini. betul. Biasanya per 1 bulan kita fokus targetnya kemana. Kalau saya lihat ini Bu Ririn berarti fokusnya dulu di benerin di rekrutmennya. Kalau Iya. saya lihat si Dokter Farah itu mungkin fokus langsung ke advertising aja kalau Dokter Farah ngejar omset. Kalau Cuma saya juga perlu ngejar diduk. omset, Dok. Oh, itu terserah mau yang mana dulu. Kalau ngejar Dok, omset dok, itu kan kita harus cek dulu bisnis assessmentnya, problemnya di mana sih kan gitu. Oke, oke, oke. oke. Dok, ini kan namanya kelas pendampingan dok ya. Mm-mm. Ini untuk materinya, Beda. Saya punya materi khusus kalau kelas pendampingan. oh beda ya dok ya. Menyesuaikan dengan Materinya kondisinya. Contoh ya. Oke. custom dok ya, custom. Kenapa? Bisa Custom. dikasih contoh nggak? Saya kok masih Boleh. bingung ya. Selama ini Boleh, udah boleh. ikut dokter, cuma bingung mana yang e-course, mana yang ini tuh masih bingung dok. Oke. Yang pertama adalah kalau kelas pendampingan itu seperti ini. Kita biasanya materinya custom, itu teman-teman bisa akses seluruh materi saya yang nanti dikasih arahan. Langsung di aplikasi ya, Dok? Ya, langsung diaplikasiin. Oke. Artinya maksudnya materi-materi yang ada itu memang udah langsung praktek. Misalnya diakses langsung dipraktekkan misalnya Ya, betul. untuk Jadi gini. SOP adalah ini Ya, gitu, Dok. betul. Nah, ini dia. Nah, ini nih contoh ya. Ini materi saya contoh tentang HRD ya. Ya. Nah, teman-teman semua bisa akses ini semuanya. Jadi satu perusahaan boleh ngakses ini. Oke. Nah, ini dia. Ini kan ada banyak banget tuh. Tuh. Ini seluruh proses pembelajaran HRD saya. Dari sini Hmm, biasanya mulai dari mana Mana dulu? dok? Biasanya kita mulai dari face analysis bisa. untuk rekrutmen Dok ya, itu Dok? Untuk rekrutmen ada. Bedanya adalah kan gini, saya kan nggak mungkin bisa juga untuk melakukan pendampingan coaching kalau misalkan eh, apa namanya teman-teman masih belum belajar kan nggak bisa juga. Iya, iya. Seperti itu. Saya kasih contoh grafologi, dok. Gimana sih grafologi? Ada di sini caranya gimana gitu. Saya Hmm, biasanya kasih hint-hintnya, tapi tetap harus belajar juga. Tapi fokus pada hal penting. Fokus pada hal penting. iya, iya, Kira-kira bulan ini targetnya apa sih? Kan gitu. iya, Apa dulu yang mau dibenerin? Karena kan nggak mungkin semua langsung dibenerin. iya, betul. rekrutmen dok. Oh ya udah, kita fokus Saya bakal tinggal bakal tim maka inti akan dok. muncul rekrutmen. Kalau rekrutmen itu bedanya kalau pendampingan itu udah langsung dikasih template. Cara interviewnya gimana, cara ininya gimana, gitu kan. Hal-hal yang memang nggak akan saya kasih di e-course kan soalnya. Itu Iya, iya. itu Berarti masuk itu beli kayak sistemnya e-course dulu. Kita beli e-course dulu, baru ke kelas pendampingan atau gimana dok? Kalau ini tekniknya kalau pendampingan langsung. Kalau misalkan, oke Dokter Farah nanti pendampingan, oke. Nanti mulai pertemuan pertama kita business assessment. Di business assessment itu kita analisa sebenarnya problem dokter itu di mana sih, gitu. Misal, Hmm. oh problemnya di rekrutmen, apa sih yang ada, apa yang nggak ada kan gitu. Oh, berarti bisnis analisis dulu, Dok ya. Kita analisis Mungkin dulu kan begini, ketahuan problemnya apa. saya
Ya, itu yang saya maksudkan. Mungkin saya bilang sekarang ini SDM, rekrutmen. Begitu dianalisis ternyata oh bukan itu. Jadi ada itu dulu ya dok Ya, untuk analisis. Oke. kita kan nanti pakai kuesioner dan kita langsung nanya langsung kan, kayak tadi. Iya, Problem utamanya masalahnya apa sih, gitu kan? Nanti iya, dikumpulinnya nggak cuma ibu aja, kalau bisa ada iya, supervisornya, ada ininya iya, bareng-bareng. iya, iya. Nah, untuk Kalau waktunya saya dok, nggak ada untuk waktunya supervisor. apa disepakati atau dokter yang Disepakati, itu kan satu menentukan? perusahaan satu, Iya, iya. Oke dok. beda Oke, terpisah. Kalau bisa jangan cuma ibu aja, harus ada orang teknikalnya juga. Iya, makanya itu dok, saya perlu butuh untuk menentukan waktunya, biar nanti saya atur waktunya sehingga yang hadir itu mengikuti itu bisa Mm-mm. berapa Kalau orang biasa aja. kan kita cari yang rada kosong, kosong biasanya pagi kan. Atau biasanya Mhm. di hari apa jam berapa biasa Bu Ririn? Kalau saya, karena sekarang saya masih ada aktivitas di kantor ya, jadi hari Senin sampai Jumat itu saya di kantor. Nah, paling bisa saya melaksanakan apa namanya pendampingan waktunya Sabtu dan Minggu. Oke, Sabtu Ah, ya, berarti Sabtu iya, pagi seperti ini ya. Oke. iya. Sabtu dan Minggu. Namun klinik kami itu bukannya jam 10 dok. Nah ini saya di rumah. Jadi kalau misalnya ini mungkin mulainya jam 10 waktu tengah. 10 waktu tengah berarti jam 9 ya? Jam 9 waktu barat. Iya, Seperti bisa itu. dok. Atau mungkin nanti bisanya sore ya. Oke, karena Iya, nanti bisa yang juga proses sore. pendampingan itu kan saya bisa sama HRD saya Oke, atau sore sekalian juga bisa. atau sore sekalian boleh. Iya, iya dok. Dok. Ya tuh. Ya, gimana Dokter Dok, Fahmi? bedanya kelas reguler sama intensif tadi bisa diulang nggak, Dok? Boleh, jumlah pertemuannya sih. Kalau yang reguler per 2 minggu, yang intensif dia empat kali seminggu, 4 kali sebulan. Terus bedanya apa lagi? Bedanya kalau yang intensif itu berarti ada hal-hal yang kita kerjain, bukan kasih PR aja. Contoh misalkan, dok, ini misalkan sekalian sama proses nganalisa, contoh grafologinya kita liatin, ininya kita liatin, kayak gitu itu bedanya. Oh, berarti tesnya dibantu sama dokter Betul. gitu ya? Tesnya nanti dibantu. Untuk Nanti tesnya dibantu sama HRD kita, sama saya juga nanti ngelihat grafologi apa dan macam-macam semuanya. Bedanya kita masuk di iya. situ. Contoh, Soalnya saya kendalanya sekarang, Dok, nggak ada supervisor, nggak ada tim teknis, Dok. oh ya beberapa tim Jadi teknis. Contoh yang ada iklan ya. cuma Berarti kalau yang ah, iklan, contoh tim kalau yang 5 juta berarti tim saya yang bantu iklan, saya buatin bisnis setting dan macam-macam semuanya. Yang saya butuh nanti di dokter adalah konten, karena kan konten saya nggak bisa ngapa-ngapain kan. oh dari kami Hmm, konten gitu, Dok ya. Iya, karena kan yang shoot yang apa kan di dokter pasti. hmm. Gitu. Tapi jujur, teknik yang saya sendiri sebenarnya kalau yang untuk yang direct response advertising dia pakai biaya iklan ya. Kalau sanggup dan siap itu bisa cepat. Itu berapa, Dok, kalau iklan, Dok? Kalau Kalau saya kita sendiri siap iklan standar awal ya, saya bangun klinik di Jakarta starting di angka 5 sampai 10 per per bulan. Tapi kan contoh, kemarin saya ngeluarin biayanya iklan 5 juta dapat omset 50 juta. 10% kan targetnya. Oh, berarti ada target ya dok. Begitu Iya, kita harus ada mengeluarkan target. investasi langsung di target sekian gitu. Target sekian. Hmm. Target maksimal 20%. Contoh di awal bulan itu biasanya 20%. Omset waktu itu di angka 50, di angka sekitar 10. Nah, sekarang mulai bulan kedua ketiga karena kan akunnya sudah mulai bagus, dia mulai turun. Hmm. Dia udah mulai untuk turun gaya budget iklannya. iklannya. Budget Oh, iklannya turun, Dok ya. Iya, karena paling berat tuh di awal. ya 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 ya. Dok, Apalagi kalau saya infogramnya masih belum benar gitu kan. Oh iya. Dok, ini untuk durasi kelasnya berapa lama, Dok, untuk per termin pembayaran? Kenapa? Durasi kelasnya. Maksudnya gimana, Dokter Fah? Saya kan kalau misalnya reguler kan 2 juta tuh, itu Iya, durasinya berapa itu lama? kita hitungan per bulan berarti. Berarti kalau misalnya 2 Jadi juta berarti 2 dua juta kali. per bulan, Dok. Betul, 2 kali sebulan. Kalau intensif Terus berarti kalau 4 kali sebulan. Intensif ini per 4 kali bulan sebulan itu berapa dok? Ya, 4 kali 5 sebulan juta. berarti sekitar di 5 juta. 5 juta ya. Perbedaan Berdurasi. dasarnya adalah kalau yang 5 juta itu kita ikut terjun langsung. Oke. Contoh, Berarti iklan. langsung Berarti dipakai. saya masuk untuk bantu iklan, bantu ini, di situ dia. Bedanya di situ. Oh, 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 oh. Dok, Iya. tadi kan konten dari kita nih, Dok. Mm-mm, Sementara untuk iklan kan harus ada kualitas visual konten yang bagus ya, Dok ya. betul.
Itu gimana dok? Saya selama ini kan, Saya bisa ngarahin saya, paling, ngarahin teknik yang seperti apa itu bisa. oh bisa. Jadi kalau misalnya saya punya konten kreator yang, atau saya sendiri, tapi kalau saya sendiri udahlah pasti nggak jalan dok ya. Nanti saya arahin. Kalau Saya kan ada contoh-contoh video. Saya sendiri keliling di Jakarta, itu saya yang video, saya yang shoot, saya yang edit. Dokter ini serba bisa sih jadi. Karena saya di Jakarta kan nggak ada tim medsos. Jadi saya tahu Oh, di mana masalahnya, di mana ininya. jadi tim medsosnya dokter sendiri. Untuk Jakarta, kalau yang untuk Sukabumi, Garut itu ada, udah ada tim, aku udah lengkap. Oh, iya iya. Karena tim medsos saya cuma 3 doang. Dulu tim Itu medsos saya 6. tim medsosnya dok, itu udah semua dia digital marketingnya, konten kreatornya, Ya, video, betul. Dulu udah itu, semua dia. dulu itu saya ngebangun tim digital itu 6 orang. Heeh. Bagian konten, bagian editor, bagian video, bagian nggak efektif. Saya cut Iya. orang ya, dan saya Heeh. ganti, tapi mereka produktivitasnya 2 kali lipat. Oh, dia ininya di luar dari ini manajemen klinik ya, Oh enggak, terpisah. dia masuk dalam manajemen klinik. Oh, masuk manajemen klinik. Mm-mm. Oh, Karena komposisinya apa dok sekarang Karena dok? kalau dari saya pribadi, tiga-tiganya itu bisa mengerjakan pekerjaan. Nah, ini dia sistem yang saya rubahkan. Dulu itu copywriter, ngiklan satu orang, konten satu orang, editor hmm, satu orang, kebanyakan orangnya. ya. Sekarang Jadi, itu satu orang bisa buat video, bisa buat desain juga, aha, bisa pegang copywriter Instagram juga. nggak? Bisa ngiklan juga, tiga-tiganya. Bagaimana merekrutnya 3 orang ini, Dok? Dilatih, Bukan 3 orang, 1 orang dilatih bu. dari nol. Dok Saya ini ngelatih dari juga bisa nol. dok. Atau Dok ini masuk dikursuskan ya, program Dok? pendampingan dok. Saya ngelatih dari nol. Oh, dokter yang mereka belum punya kemampuan, dokter yang latih atau Ya. dikursuskan? Mereka awalnya adalah jagonya videografer, tapi dibantu Oh, belajar untuk iklan gitu kan. iya Jadi iya saran iya. saya kalau ngambil pendampingan ini harus ada tim ya yang bisa dilatih sehingga tidak ketergantungan. Oh iya Oh, iya, ada Bu sih, Dok. Ririn misalkan mau Iya. ngambil yang buat pendampingan buat rekrutmen atau apa, harus ada calon orang HR-nya siapa nanti. Oh Hmm, harus ada calon orang HR dok. Contoh misal calonnya misalkan siapa nih yang kira-kira kan nggak mungkin dokter Farah ngerjain kan nanti. Contoh iya. nanti dibantu Ya. untuk proses iklan. Nah, harus ada siapa yang bisa dilatih di situ. Dok sekarang masalahnya saya masih mau merekrut HR, sup- Oh, oke. supervisor. Berarti kalau Itu kayak gitu gimana dok? mulai awal ya dari dokter Farahnya sendiri. Iya, maksudnya gitu dok. Ya, Jadi karena supaya saya saya juga pribadi kan kemarin betul. dari tim yang gemuk gara-gara mungkin ya saya juga ada kesalahan manajemen akhirnya kan jadi nggak efektif tuh dok. Ya, betul. Saya sendiri di Jakarta itu saya HR-nya finance sama ininya, sama marketing. Karena saya kan cuma punya admin saya ngerangkap sebagai terapis, perawat saya ngerangkap juga sebagai terapis, manajer juga sebagai terapis, cuma 3, sama satu dokter. Berarti hanya berempat sama dokter. Berempat sama saya. My God. Tapi omset bisa capai chief 100 juta kok. Nah, Aduh, itu yang itu kita yang perlu, butuhkan, Dok. Dok. Gitulah, karena itu harus harus super. Iya 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 iya. Ya, Iya. Nggak ada kata, aduh tapi dok nggak saya praktek bisa. nggak. Konten macam-macam semuanya kita harus bisa. Saya ini, Oke Dok, dok. sekarang itu karyawan itu hanya saya, terus supervisor yang setiap hari di klinik. Hmm. Lalu kemudian ada rekam medik, kemudian ada satu terapis. Ini supervisor merangkap suster. Lalu kemudian dokter saya ada 2. Oh, Tapi dokternya 2 ya. dokternya 2, tapi dokter ini 2 juga tidak di klinik terus. Dia tempat prakteknya yang kedua semua di klinik saya tuh. Agak Kan sulit. dokter bisa 3 SIP ya. Mm-mm. Jadi dokter ini gantian. Hari ini dokter A, Ya, besok ya, dokter paham. B, begitu. Jadi omset terus tidak pernah bisa tercapai dengan komposisi apa namanya karyawan yang sudah sedemikian orang itu berapa orang? 3, 5, sama 1 asisten apoteker. Nah, ini ya saya stop dulu.